10 pemuda, kan kuguncangkan dunia. Beri aku 1000 orang tua, kan kucabut semur dari akarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Widiatul Jannah dengan nomor NIM A1A 022165, jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Wawasan Nusantara Terkikis, Mahasiswa Kritis. Para mahasiswa guna mencegah terkikisnya wawasan Nusantara. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Selanjutnya, apa aja sih fungsi wawasan Nusantara itu? Sebenarnya, fungsi utama dari wawasan Nusantara adalah sebagai paduan, pedoman, acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Fungsi wawasan Nusantara itu sendiri terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah wawasan pertahanan dan keamanan nasional. Di sini mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lainnya. Yang ketiga, wawasan kebangsaan, dengan beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan serta keamanan negara, ekonomi dan sosial ekonomi. Dan yang keempat adalah konsep ketahanan nasional. Konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Selanjutnya, apa sih itu asas wawasan Nusantara? Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah dan kesatuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Secara umum, keseluruhan asas wawasan Nusantara dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, asas solidaritas. Solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan, dan cita-cita. Yang kemudian yang kedua, yakni asas kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya sesuai dengan fakta serta kenyataan wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan nasional. Artijo Alkotsar, sosok pengacara, hakim, dan akademisi hukum di Indonesia pernah mengatakan, kejujuran tidak diajarkan, namun kejujuran dilaksanakan. Kemudian asas kesamaan tujuan, mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di masa kemerdekaan saat semua rakyat Indonesia melakukan berjuang bersama-sama mengusir para penjajah. Yang kemudian ada asas keadilan, yakni seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional. Tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok tertentu atau golongan sendiri. Hal ini berlaku dalam segala aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, serta sosial. Kemudian ada asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama akan menciptakan kerjasama antar elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut dapat dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar tercapainya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Sebab kebersamaan dan gotong royong ini akan memudahkan serta meringankan suatu pekerjaan, termasuk dalam menghadapi tantangan terhadap implementasi wawasan Nusantara. Patah pernah mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Lantas, bagaimana tantangan implementasi wawasan Nusantara? Tantangan dalam implementasi wawasan Nusantara diantaranya yaitu: yang pertama, perkembangan pesat teknologi. Perkembangan teknologi serta perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas yang tentu saja menjadi tantangan tersendiri untuk wawasan Nusantara. Mengingat perkembangan ini dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.
Kenichi Omahe dalam bukunya yang berjudul Bordel Sword dan The End of Nation State menyatakan, dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap. Namun kehidupan dalam satu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi industri, dan konsumen yang semakin individual. Kemudian yang kedua, tantangan Nusantara yaitu kurangnya rasa cinta terhadap budaya bangsa Indonesia. Kurangnya rasa cinta dan kepedulian masyarakat terhadap budaya bangsa Indonesia yang kaya akan dan aneka-ragaman budaya. Sempit dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kawasan Nusantara membuat kita sebagai masyarakat tidak akan mengetahui bahwa budaya bangsa Indonesia sangat beraneka ragam. Kemudian yang sikap egosentrisme. Egosentrisme adalah sikap mementingkan diri sendiri dan tidak melihat suatu kondisi dari sudut pandang lain. Sikap ini acuh terhadap suatu kondisi yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Sikap egosentrisme ini menganggap bahwa mereka yang lebih penting dan senang menjadi pusat perhatian. Jadi, sikap ini dapat mengancam integritas nasional karena akan timbul sikap tidak peduli dengan kepentingan berbangsa dan bernegara. Lantas, bagaimana cara kita dalam menjaga wawasan Nusantara? Sebagai mahasiswa, peran nyata kita dalam menjaga dan menegakkan wawasan Nusantara, yaitu dapat dilakukan melalui cara berpikir, bersikap, dan berucap. Misalnya, dimulai dari menjadikan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bernegara, serta bermasyarakat. Hal ini bisa dapat dilakukan dengan tindakan nyata sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai religius, kekeluargaan, serta menjaga persatuan sesuai dengan Pancasila. Sikap cinta tanah air yang diwujudkan dengan adanya sikap yang lebih menitik beratkan kepada kepentingan bangsa serta negara di atas kepentingan pribadi, golongan, serta agama. Selain itu, mahasiswa juga dapat membangun kohesivitas sosial untuk percepatan cita-cita bangsa. Mahasiswa sendiri memiliki peran aktif sebagai pemuda, di antaranya sebagai kekuatan moral. Dalam peran ini, mahasiswa dapat menumbuh kembangkan aspek etika dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan. Kemudian juga dijelaskan bahwa mahasiswa juga memiliki peran sebagai kontrol sosial yang diharapkan para mahasiswa membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum. Peran terakhir, yakni kita sebagai mahasiswa dapat menjadi agen perubahan atau agent of change. Mahasiswa dituntut untuk dapat memiliki sikap kepemimpinan dan kepedulian yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah, mungkin cuma ini dapat saya sampaikan tentang wawasan Nusantara yang berjudul Wawasan Nusantara Terkikis Mahasiswa Kritis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.